Shalom Jemaat GB Eklesia, selamat pagi, selamat kita beribadah kembali dalam ibadah online. Pada pagi hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus, bagaimana Dia sudah memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Memberikan nyawanya, bahkan darahnya tercurah. Mari saudaraku, kita siapkan hati untuk beri yang terbaik untuk Tuhan. Naikkan suaramu, puji sembah Dia. Ya Allah yang besar, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Hanya Engkau satu-satunya penghibur dan pelindung kami Tuhan. Oh.
Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Aku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Engkau Tuhan yang bekerja atas hidupku, atas jiwaku, atas bangsaku, atas pulau Bali. Engkau Allah yang bekerja. Kuasa-Mu nyata, hadirat-Mu Yesus, penuhi kami, penuhi kami. Haleluya. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir. Haleluya. Besarlah Engkau, agunglah Engkau, di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Oh. Haleluya. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Jemaat Tuhan katakan, ku nyanyi hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih sungguh lagi beri yang terbaik untuk Tuhan. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Katakan dengan imanmu, Kau layak disembah. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Sukacita, damai sejahtera, hadirat Tuhan boleh ada di tempat ini, bahkan di rumah kami masing-masing. Hadirat-Mu tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Kami terlalu yakin kegerakan Roh Allah boleh bekerja saat ini di rumah kami masing-masing. Bapa dalam surga, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kuasa saja yang bekerja, hadirat-Mu saja yang bekerja. Kami siap untuk mengagungkan Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan,
Lebih lagi kita akan memuji Allah kita. Satu-satunya penebus hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Amin. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sempurnanya Engkau Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Yesus, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Hanya oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami ditebus, bahkan kami diselamatkan, Yesus. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Maka itu kami bersyukur ke Engkau. Kasih-Mu memulihkan hidupku, yes. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu
sore bagi Allah kita. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami tidak bisa berkata-kata selain pujian dan penyembahan kami yang terbaik kami berikan kepadamu Yesus. Kuasa darah-Mu memberikan kami kekuatan, kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Haleluya. Kau berikan kami harapan. Kau berikan harapan. Amin. Di dalam kesesakan, akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Haleluya. Lebih lagi kami akan agungkan Engkau Tuhan, Allah yang besar. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah, amen, dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa
dahsyat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Bekerja luar biasa. Dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami yakini tidak ada juru selamat, tidak ada penebus seperti Engkau dalam hidup kami. Dan kami akan mempersiapkan hati kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah, berhadiratlah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah lama tidak ketemu saudara. Ya kita kangen mungkin ya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Allah tentang Yesus disalibkan. Di dalam Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Puji nama Tuhan. Sebelum Yesus disalibkan saudara kekasih. Yesus dibawa ke hadapan sidang Pilatus. Di situ mereka memulai tuduhan-tuduhan kepada Yesus. Dan berkata orang banyak itu berkata kepada di dalam sidang itu, ya kami dapati orang ini menyesatkan rakyat, mengajarkan ajaran yang sesat, melarang rakyat membayar pajak kepada kaisar. Ya, dikatakan seperti itu. Ya, tetapi Pilatus tidak menemui kesalahan satu apapun kepada Yesus, saudara. Dan pada saat itu Herodes ada di Yerusalem juga dan Yesus diserahkan kepada Herodes. Ya. Setelah Herodes menemui Yesus, Herodes sangat senang sekali melihat Yesus karena dia kepingin bertemu dengan Yesus, saudara. Dan pada saat dia bertemu dengan Yesus, dia menanyakan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Tetapi Herodes tidak mendapatkan kesalahan pada diri Yesus. Ya. Dikembalikan kepada Pilatus dan di hadapan Pilatus sana Pilatus pun mengatakan kepada orang banyak bahwa dia tidak menemui kesalahan pada Yesus. Ya. Satu kesalahan pun tidak ada pada Yesus pada saat itu untuk dia mendapatkan hukuman. Dan tetapi orang banyak itu berteriak bersama-sama, nyahkan dia, lepaskanlah Barabas untuk kami. Ya, dia minta supaya Barabas dilepaskan dari hukuman. Nah, Barabas termasuk orang pemberontak di kota itu dan pembunuh di kota itu, saudara. Ya, di tempat di mana pemerintahan Pilatus pada saat itu. Ya. Dan Pilatus berbicara lagi dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus dari tuduhan-tuduhan mereka. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkan dia, salibkan dia. Ya, kata orang banyak itu. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh orang ini? Tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskan dia. Saudara kekasih, Pilatus menghajar Yesus, ya. Dan setelah itu Yesus dilepaskan, diserahkan kepada mereka untuk mereka melakukan semau mereka. Ya. Singkat cerita, saudara, Yesus disalibkan pada saat itu. Yang pertama Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat yang ke-33 dikatakan begini. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Ya. Saudara kekasih, penyaliban dan kematian Yesus adalah inti dan dasar dari penebusan yang direncanakan Allah bagi umat manusia. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-23 dan 24. Kita ini hanya memberitakan Kristus yang mati di salib. Berita ini menyinggung
perasaan orang Yahudi dan dianggap satu batu sandungan atau kebodohan ya bagi orang Yahudi dan bagi orang bukan Yahudi, saudara kekasih. Ini merupakan satu kebodohan bagi mereka. Ya. Tetapi bagi orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah, kita semua, berita itu merupakan cara Allah menunjukkan kuasa dan kebijaksanaan Allah ya, pada saat itu. Saudara kekasih, Yesus yang mati di salib untuk menebus dosa manusia adalah rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Berita ini dianggap batu sandungan atau omong kosong oleh bangsa Yahudi. Oleh bangsa bukan Yahudi dianggap satu kebodohan. Tetapi bagi orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah Bapa, suatu anugerah keselamatan dan hidup kekal yang mereka terima dari Allah. Satu kasih karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Dan saudara kekasih, Yesus tidak pernah berdosa, mati menggantikan manusia yang penuh dosa. Melalui penyalipannya, hukuman atas dosa kita telah dilaksanakan dan pekerjaan iblis telah dihancurkan. Kita melihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dulu pada masa kesabarannya. Saudara kekasih, di dalam Roma 3 ayat 25 dikatakan, pada waktu kita berdosa pada saat itu, Allah mengorbankan Yesus supaya dengan kematiannya itu manusia dibebaskan dari dosa kesalahannya dan diperdamaikan dengan Allah Bapa, menerima anugerah keselamatan, kasih karunia yang besar dari Allah. Kalau mereka yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita, Allah berbuat begitu untuk menunjukkan keadilannya kepada umat manusia. Sekarang sekalian manusia dapat berbalik kepada Allah dalam pertobatan dan iman untuk menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Ini yang pertama, saudara kekasih, waktu Yesus disalibkan. Ya, Yesus disalibkan untuk menebus segala dosa-dosa perbuatan kita. Yang mana dia sebenarnya bukan dia yang disalibkan. Seharusnya kitalah yang harus disalib. Ya, kita yang harus menanggung dosa kesalahan kita sendiri, tetapi semua itu telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Puji nama Tuhan. Yang kedua, tujuh ucapan terakhir dari Kristus ya, di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34, demikian dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara kekasih, di sini Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Pada saat Yesus menderita di kayu salib, saudara, Yesus mempunyai kasih. Kasihnya yang besar tidak pernah berubah. Ya, kasihnya itu tercurah untuk kita. Dia mohon kepada Bapa supaya mengampuni manusia yang berdosa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudara. Yang ke B, ya, yang ke B, ucapan keselamatan.
hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ayat yang ke-43 di dalam Lukas 23 dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara kekasih, Yesus pada saat menderita di atas kayu salib, dia mau mengampuni orang yang minta ampun kepada dia. Ya. Dia mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Ya. Mereka yang disalibkan bersama dengan Yesus. Di sebelah Yesus, pada saat itu juga mereka akan ada bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Yang ketiga, saudara, sekitar jam 15, jam 3 sore, ya. Yang ke C, ya. Ucapan kasih, ya, ucapan kasih. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Yohanes 19 ayat yang ke-26 dan 27. Yohanes 19 ayat 26 dan 27, demikian firman Allah. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid-murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, Yesus pada saat menderita, dia masih ingat kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada ibunya, kepada saudara-saudaranya, kepada orang lain. Apakah kita bisa seperti Yesus? Pada saat kita menderita, kita masih ingat kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Saudara, puji nama Tuhan. Ini yang ke C, ya. Yang kedua, 3 jam kegelapan dari tengah hari sampai jam 3 sore tidak ada ucapan yang dicatat. Ya. Pada saat itu jam 15 sore, ya, dari jam 12 sampai jam 15 sampai jam 3 sore tidak ada kata, membisu semua. Dunia ini membisu, gelap gulita, saudara. Pada saat itu, ya, dunia berduka, ya, karena Yesus yang menanggung dosa umat manusia. Kita lanjutkan yang ke A, ya. Yang ketiga, sekitar jam 15 sore, A, ya. Ucapan penderitaan rohani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Ini diucapkan oleh Yesus di dalam Markus pasal yang ke-15. Markus ke-15 ayat yang ke-34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itu, penderitaan Yesus di kayu salib, saudara, saat Yesus menderita, Yesus merasa Bapa meninggalkan Yesus sesaat pada saat itu. Kenapa Bapa meninggalkan Yesus? Karena Yesus menanggung dosa umat manusia di dunia ini. Dia tidak mau melihat dosa yang ditanggung oleh anaknya, ya, oleh Yesus. Yang ke B, saudara, ucapan penderitaan jasmani, aku haus, ya. Yohanes 19 ayat 28.
Yohanes 19 ayat 28 dikatakan demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus, ya. Dikatakan aku haus. Saudara, di sana ada bunga karang, ya, dan sebatang hisop, saudara. Bunga karang itu dan dicelupkan ke anggur asam, lalu dicucukkan ke mulut Yesus. Ya, pada saat itu Yesus sangat menderita. Yesus sudah menderita, ya, tambah menderita pada saat itu karena asam, karena anggur asam yang Yesus minum, yang sangat menyakitkan. Sudah sakit, semakin sakit, ya, tubuh Yesus pada saat itu. Dia mengalami hal itu. Penderitaan yang Yesus alami sangat menyakitkan saat itu. Dan yang ke C, ya, yang ke C, ucapan kemenangan sudah selesai. Ya. Ayat yang ke-30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ada kata-kata di sini, sudah selesai. Ya, ini satu kemenangan, ya, kemenangan Yesus di kayu salib. Dia sudah menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa pada saat itu. Ya, pekerjaan penebusan dosa pada saat itu. Dan yang terakhir, saudara, ucapan penyerahan, ya. Ucapan penyerahan di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-46. Ya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ya. Ucapan penyerahan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya. Ini ucapan penyerahan Yesus. Yesus telah menyelesaikan segala sesuatunya pada saat itu. Penebusan telah terjadi, saudara. Manusia diampuni dari segala dosa-dosa kesalahannya. Manusia telah diperdamaikan dengan Allah Bapa pada saat itu. Ya. Dan kita bersyukur pada saat sekarang ini. Kita orang-orang yang percaya, kita telah ditebus, telah diperdamaikan dengan Allah Bapa oleh Yesus Kristus. Sekian, amin. Kita akan membacakan pengakuan iman. Sebelum kita menyambut perjamuan kudus, kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Mari jemaat bangkit berdiri. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan Raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahir barukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal.
bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Kami bersyukur kepada Engkau, Aba Bapa Surgawi, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap perkataan firman-Mu pada pagi hari ini Engkau meteraikan dalam hati kami masing-masing, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh di dalam Engkau Bapa dan berbuah-buah. Kami bersyukur dan sebentar kami akan menyambut perjamuan kudus Bapa. Kami rindu diberkati oleh perjamuan kudus. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami Bapa. Mungkin kami ada kesalahan di hadapan Engkau. Ampuni kami ya Bapa. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau akan mengampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Kami bersyukur Bapa. Bapa, pelayan-pelayan yang akan melayani perjamuan kudus, Engkau jamah mereka, urapi dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya pelayanan mereka layak dan berkenan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini kita akan sambut dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita diberkati oleh Dia. Mari kita angkat bersama-sama tubuh dan darah Kristus dengan iman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sambut bersama-sama tubuh dan darah Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa Surgawi, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kami melalui perjamuan kudus ya Bapa, dan kuasa firman yang memberi hidup kepada kami jemaat-Mu Eklesia. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Lewat korban-Mu di kayu salib, Engkau telah mengampuni dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Engkau telah memperdamaikan kami dengan Allah Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Yesus. Engkau sangat baik Yesus. Kasih-Mu tidak pernah berubah Yesus. Kasih-Mu kekal abadi selamanya. Kami bersyukur kepada Engkau Yesus. Haleluya. Kami bersyukur dan bersyukur. Dan hari ini, pada pagi hari ini juga ya Bapa. Sebentar Bapa, Engkau telah memberkati kami dan jemaat juga di rumah masing-masing. Engkau telah memberkati mereka, memberi kekuatan kepada mereka sehingga mereka tetap datang dalam beribadah kepada Engkau Bapa. Mereka dalam persekutuan dengan Engkau. Kami bersyukur pada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Doa pagi Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 di gereja dan Sabtu jam 6 sampai jam 7 di gereja. Ibadah raya online akan tetap diadakan setiap hari Minggu pukul 8 dan bisa diakses di link yang akan dibagikan di grup Facebook GB Eklesia dan Pasar Bali dan grup WhatsApp. Ibadah Paskah tanggal 12 April 2020 akan diadakan pukul 8 secara online yang disertai dengan perjamuan kudus. Sikap saat ibadah raya. Setiap jemaat silakan mengikuti ibadah dengan persiapan seperti mengikuti ibadah raya Minggu, berpakaian rapi dan sopan karena kita akan menghadap Tuhan, tidak melakukan aktivitas lain, hanya fokus beribadah. 3. Teknis pengumpulan persembahan termasuk persepuluhan. Bisa dikumpulkan di amplop per keluarga dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja, dan kalau ada kesempatan untuk singgah di gereja diberikan. Amplop tidak usah diberi nama kecuali persepuluhan tetap diberi keterangan seperti biasa. Dan persembahan bisa juga disetorkan via transfer ke rekening BCA 7670535295 atas nama Yusak Ayus Lo. Jika sudah melakukan transfer, silakan hubungi gereja supaya tahu siapa pengirimnya. Persembahan ini berdasarkan hati yang rela dan keikhlasan. 4. Ibadah sepekan. Semua kegiatan ibadah kecuali doa pagi akan diadakan di rumah masing-masing, baik kegiatan komisi, doa pengurus maupun ibadah KTB. Dan untuk teknis pelaksanaannya akan di-share oleh setiap ketua. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur pada Engkau Bapa Surgawi, kalau ibadah pada pagi hari ini
Engkau telah memimpin kami ya Bapa, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami telah bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Engkau sangat baik ya Bapa. Pelayan-pelayan-Mu semua telah diurapi oleh Roh Kudus, telah memimpin kami semua ya Bapa. Jemaat-Mu Eklesia, kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Jemaat Eklesia yang beribadah di rumah masing-masing pada hari ini Bapa, kami bersyukur Engkau telah memberkati mereka selama sepekan ini Bapa. Engkau telah melindungi menyertai mereka Bapa. Engkau telah mencukupi segala keperluan dan kebutuhan mereka. Sandang pangan papan mereka Engkau mencukupi semuanya Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Haleluya Bapa Surgawi. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan mereka, persoalan-persoalan hidup mereka Bapa, Engkau menjawab ya Bapa. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu dicobai melampaui kekuatan mereka. Engkau akan memberi jalan keluar kepada mereka sehingga mereka sanggup menghadapi segala persoalan-persoalan hidup mereka Bapa. Yang susah Bapa, Engkau hiburkan mereka. Engkau beri damai sukacita sejahtera kepada mereka Bapa. Kami bersyukur. Yang sakit Bapa, yang sakit di rumah sakit Bapa, yang sakit di rumah, dimanapun mereka sakit Bapa, Engkau ulurkan tangan kuasa-Mu, Engkau jamah mereka Bapa, biar mereka menerima kuasa mujizat kesembuhan, karena mujizat-Mu masih ada sampai hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Haleluya Bapa Surgawi. Hari ini kami telah dilayani oleh pelayan-pelayan yang diurapi oleh Roh Kudus, yang mengandalkan Engkau dalam segala perkara Bapa. Di dalam pelayanan kami, pelayan-pelayan-Mu, mengandalkan Engkau ya Bapa, sehingga kami dapat membawa jemaat-Mu Eklesia di rumah masing-masing bersorak bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu, menerima berkat-berkat yang telah Engkau siapkan buat kami jemaat-Mu Eklesia di rumah masing-masing Bapa. Kami bersyukur pada Engkau Bapa Surgawi. Berkat-Mu telah melimpah Bapa. Berkat kasih karunia-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa. Dan Bapa, sebentar kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap rumah tangga masing-masing jemaat-Mu Eklesia dengan berkat kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita dari hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.